Salam jumpa, selamat siang pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Senang sekali pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang, saya Tito Oktri bisa kembali menjumpai Anda kali ini dalam rangkaian kampanye dialogis bersama dengan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang. Yang dimana kita ketahui, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Padang, pesta demokrasi untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024 mendatang. Dan pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang kali ini, ada 3 pasangan calon yang akan berkontestasi politik, tentunya menyampaikan pendapat-pendapat, pikiran-pikiran seputar visi dan misi ke depan yang tentunya berfokus untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya warga Kota Padang. Nah, kali ini pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang dengan nomor urut 2. Ada Bapak Muhammad Iqbal dan Bapak Amasrul. Sudah bersama saya di kesempatan kali ini. Langsung saja saya akan perkenalkan untuk Anda dan saya akan sapa. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Muhammad Iqbal, Pak Amasrul. Selamat siang, Waalaikumsalam. Kabar baik ya Pak Iqbal, Pak Amasrul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada, sekarang saya akan langsung ajak Anda untuk membedah lebih jauh apa saja terkait program kerja baik dari sektor sosial, kemudian juga seni, ekonomi, budaya, lingkungan, dan lain sebagainya yang tentunya sudah disiapkan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang kita dengan nomor urut 2. Saya akan beri kesempatan langsung untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang kita untuk menginformasikan, kemudian juga memberitahukan dan memaparkan seputar apa-apa saja yang menjadi poin-poin penting visi misi serta program-program yang akan dilakukan dan dilaksanakan nantinya. Baik, silahkan saya mulai dari Pak Iqbal dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi warga Kota Padang dimanapun berada, kami pasangan Iqbal Amasrul memiliki visi. Yang pertama, Kota Padang yang madani, yang maju dan sejahtera. Ini tentu saja madani ini berhubungan dengan situasi sosial kita hari ini. Hari ini di Kota Padang, walaupun kita punya falsafah adat basandi syarak basandi kitabullah, tapi fenomena sosialnya juga cukup memprihatinkan. Tawuran di mana-mana, pengguna narkoba terus meningkat, kekerasan, termasuk juga masalah-masalah dengan judi dan narkoba. Dan ini tentu saja menjadi salah satu perhatian kami bagaimana ke depan Kota Padang ini harus kembali menjadi masyarakat yang madani, yang beretika, yang beradab, yang menjaga nilai-nilai luhur, menjaga kearifan lokal. Yang kedua, maju perekonomiannya, masyarakatnya, pendidikannya, karena kita ketahui Kota Padang ini dulu sangat jaya dengan pendidikan dan perdagangan. Tapi saat ini terjadi penurunan. Pertumbuhan ekonomi kita sempat mencapai 7%, sekarang hanya 4-5%. Begitu, maju ini harus dilandasi dengan kemauan yang kuat untuk bisa merubah menjadi lebih baik. Dan yang ketiga adalah sejahtera. Dan daya beli masyarakat saat ini sedang rendah. Dan banyak mereka terjebak dengan jeratan hutang. Begitu, kita ingin hadir memberikan solusi kepada masyarakat menjadi Kota Padang yang madani, maju, dan sejahtera. Mungkin Pak Maksud bisa nambahkan. Ya, di samping dari permasalahan-permasalahan sosial, di Padang juga sekarang terjadi masalah-masalah lingkungan. Lingkungan kita yang kumuh, drainase yang tersumbat. Akibatnya Padang beberapa jam saja hujan terjadi banjir di mana-mana. Kita tidak dapat pungkiri juga seperti itu yang terjadi sekarang. Termasuk juga sampah berserakan. Kalau itu tidak keluar dengan baik, tentu permasalahan ini menjadi bom waktu bagi Kota Padang. Kota Padang akan tertinggal jauh. Termasuk juga pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Di kantor-kantor pemerintahan, masyarakat minta dilayani dengan baik, minta dilayani oleh aparatur ASN kita dengan senyum, agar mereka senang dilayani, sehingga semangat bagi masyarakat untuk
bertemu dengan pemerintah, bisa berdialog dengan aparat, tentu ini yang kita harapkan. Termasuk juga sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Iqbal tadi, tawuran di mana-mana. Kalau itu tidak ada bagi kita cara atau teknik untuk menyelesaikan itu, tentu anak ini akan terus begitu. Terus dia akan melakukan tawuran. Dan tawuran itu juga mengakibatkan anak-anak kita jadi putus sekolah. Putus sekolah sekarang. Apalagi sekarang ya ada zonasi di sekolah. Anak-anak kita susah mencari sekolah. Adik-adik kita sekarang tambah lagi dengan beban di sekolah, beban pembiayaan, bajunya beberapa setel, juga bahan ajar seperti LKS dan segala macam, kan banyak permasalahan. Itu makanya kami hadir bersama Pak Muhammad Iqbal. Kami yakin bahwa Kota Padang ini ke depan kalau kita bersama berkolaborasi bagaimana, termasuk lahan-lahan untuk SMA. SMA itu lahannya kan zonasi di SMA, tapi lahannya tidak disediakan oleh pemerintah kota. Jadi tidak bisa juga menyelesaikan zonasi-zonasi yang ada di Padang ini. Baik, Pak Iqbal dan Pak Masrul, dari apa yang sudah disampaikan, kira-kira nanti akan seperti apa? Langkah-langkah yang akan dilakukan, penyelesaian persoalan-persoalan yang sejauh ini mungkin sudah dipetakan begitu ya, Pak Iqbal dan Pak Masrul? Iya. Ya, jadi kita memang akan fokus pada dua hal ya, sektor pendidikan dan perdagangan tadi. Kita melihat saat ini masyarakat sedang berat ekonominya. Daya belinya rendah. Untuk itu kami ingin meringankan beban masyarakat dengan menggratiskan seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP beserta LKS-nya. Karena hari ini seragam ini sangat mahal, bisa sampai 900.000 sampai 1 juta dan banyak ragamnya. Untuk itu kami bersama Pak Masrul kami sudah berdiskusi, kita ingin memberikan yang lebih banyak kepada rakyat. Kami tidak pelit kepada rakyat. Kami akan royal kepada rakyat, karena rakyat juga berhak mendapatkan fasilitas ini sebuah. Yang kedua adalah, saat ini banyak rakyat yang sakit, tapi dia tidak bisa dioperasi, tidak bisa diambil tindakan, karena BPJS-nya menunggak. Untuk itu, Iqbal Masrul menang, kita akan buat sistem cut-off. Siapa saja warga Kota Padang yang BPJS-nya menunggak, dan harus mendapat tindakan segera, maka BPJS-nya akan dilunasi. Yang ketiga, banyak juga di Padang ini rentenir, riba. Ya, bangke namanya, bank keliling, bank 46, pinjam 4 bayar 6, terlambat bank 48 sampai bank 40. Nah, kita ingin Kota Padang ini kembali ke adab bahasa syarak bahasa kitabullah, karena riba itu nggak boleh. Rentenir itu penghisap darah. Maka Iqbal Masrul menang, kita akan berikan pinjaman modal usaha tanpa bunga, tanpa riba. Insya Allah kita akan kasih cash langsung. Demikian juga program bagaimana kita ingin memajukan pelatihan, memberikan pelatihan kepada 10.000 pemuda, termasuk perempuan, untuk bisa berwirausaha. Demikian, Pak Masrul bisa nambahin? Iya, di samping itu juga kita semua tahu, Pak, karena di BPJS Kesehatan, di saat sekarang teman-teman kita, saudara-saudara kita di Padang sekarang kan banyak menjadi ojek online, ojek di pangkalan, sopir-sopir baik di angkutan umum, di truk dan segala macam, dan juga anak masyarakat kita yang jadi pelayan, jadi nelayan, itu adalah berisiko terhadap pekerjaan, termasuk para petugas masjid kita. Sehingga setelah kami melihat dan kondisi situasi yang ada di Padang, di saat mereka ada kecelakaan tidak bisa mengambil obat melalui BPJS biasa. Sehingga kami di Padang, kalau kami Iqbal Masrul menang, kami akan memberikan kepada anak-anak kita atau adik-adik kita, saudara kita yang sekarang tukang ojek, kita berikan BPJS ketenaga kerjaan, sopir, sampai nanti ke petugas masjid. Jadi mereka merasa kita berikan santunan. Itu harapan kita, pemerintah hadir di sana. Itu makanya kami dengan Pak Muhammad Iqbal, termasuk dengan kerapatan, kita bicara dengan adat Basandi syarak Basandi kitabullah. Tapi implementasinya kita jarang kita lakukan, sehingga kerapatan adat kurang perhatian selama ini. Sehingga kami dengan Pak Iqbal Masrul, nanti kalau kami menang, kerapatan adat nagari kita berikan operasional agar berdaya mereka, termasuk Gundukan Duang, dan juga RT RW, LPM. Yang selama ini LPM belum dapat operasional, Yandu akan kita lakukan itu agar mereka bisa betul-betul membuat perencanaan yang matang di tingkat kelurahan. Mereka jadi perhatian bagi kita,
sehingga mereka juga semangat untuk membantu kita dalam perencanaan pembangunan di kelurahan, di kecamatan, sampai di tingkat kota nantinya. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Padang, dimanapun Anda berada, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk bagian kedua. Kami ingin hadirkan beberapa informasi penting berikut ini dulu untuk Anda. Tetap bersama kami. Rabu 27 November 2024. Pilkada serentak dilaksanakan. Kenali, cermati, dan tentukan pilihanmu. Jangan golput, karena suaramu menentukan nasib 5 tahun daerahmu. Ayo ke TPS, Rabu 27 November 2024. Pilih pemimpinmu dalam bilik suara. Masih bersama kami dalam kampanye dialogis pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang, nomor urut 2, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama saya. Ada Bapak Muhammad Iqbal dan Bapak Masrul yang sebelumnya di bagian pertama tadi sudah sedikit banyak menginformasikan, kemudian juga memaparkan seputar program dan visi misi yang akan dilaksanakan jika terpilih nantinya. Nah, pendengar, saya ingin bertanya ini ke Pak Iqbal dan juga Pak Masrul seputar program unggulan yang akan dilaksanakan nantinya. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah kalau saya lihat di sini ya, saya punya contekannya nih jelas dan cukup banyak di sini program-program unggulan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Pak Iqbal dan Pak Masrul. Yang cukup menjadi perhatian adalah Padang Cerdas. Iya. Nah, ini dia. Bisa dijelaskan dulu ini, Pak Iqbal dan Pak Masrul. Pak Iqbal dulu mungkin. Ya, saya sebagai seorang pendidik, sebagai psikolog, ada prinsip ataupun pengalaman-pengalaman hidup yang tentu saja berdampak kepada kebijakan. Contohnya ketika SMA, saya itu termasuk salah pilih jurusan. Harusnya saya IPS. Tapi karena saya pengurus OSIS, ketua ROHIS, masa masuk IPS? Kesannya IPS itu bodoh. Padahal akhirnya IPS itu semua orang mau IPA IPS itu hebat. Tapi karena stigma bahwa orang hebat yang sukses itu hanya orang IPA, akhirnya saya masuk IPA. Makanya salah satu program saya adalah tes minat bakat gratis buat siswa SD SMP di Kota Padang. Jadi jangan sampai ada anak-anak Kota Padang yang salah pilih jurusan. Karena begitu saya masuk kuliah, saya alhamdulillah lulus kurang lebih 3,5 tahun di S1, sampai doktor di usia 30 tahunan. Jadi saya merasa bahwa seandainya saya dari awal tahu tentang minat bakat saya, tentu saja saya tidak akan menghadapi kesulitan yang berat di tengah jalan. Jadi saya ingin tes minat bakat gratis, termasuk juga bagaimana meningkatkan kapasitas kompetensi para pendidik. Hari ini guru-guru kita dianggap sudah menerima gaji sudah cukup, tidak. Padahal guru itu harus memiliki waktu untuk mengembangkan potensi. Termasuk melanjutkan pendidikan S1, S2, bahkan S3, termasuk seminar, pelatihan di dalam dan luar negeri. Jadi kita ingin guru-guru Padang di Kota Padang ini akan guru-guru yang bisa memberikan nuansa baru. Karena bagaimana mungkin guru akan menjadi inspirasi kalau dia nggak punya pengalaman. Dan Padang Cerdas juga kita ingin juga di sekolah Kota Padang ini juga punya fasilitas-fasilitas yang mendukung. Hari ini kenapa kalau ditanya tawuran, ternyata risetnya tawuran itu berkorelasi dengan fasilitas publik dan sekolah. Kalau fasilitas sekolahnya lengkap mengaungi minat bakat mereka, mereka tidak akan berkeliaran di jalan. Tapi kalau fasilitas sekolahnya minim, bahkan mungkin ada banjirnya, terus saja juga membuat ketidaknyamanan. Demikian. Oke, Pak Masrul ada tambahan Pak, silakan. Seperti apa yang disampaikan Pak Dokter tadi, di samping kita melakukan tes minat ya, tetapi orang tua juga harus tahu, jangan memaksakan anaknya sekolah. Karena ada misalnya orang tua memaksakan anaknya agar juara terus, agar jago matematik. Padahal bukan itu sebenarnya. Banyak waktu kita sekolah dulu, dia jago matematik, juara dia. Tapi begitu dia sekarang kita lihat kehidupannya, bilang malahan mereka nganggur gitu kan. Karena dalam konteksnya dia berpikir ini anak yang jago, hebat. Itu makanya kita berharap ada tes minat itu juga diketahui oleh orang tua. Orang tua murid, anak-anak pada wali-wali murid, jangan terlalu memaksakan kepada anaknya untuk mendapatkan bahwa belajar fisika dan matematik itu hebat. Kita berikan kebebasan, dia punya minat itu, sehingga nanti bisa mereka mengikuti pendidikan dengan baik. Oke, baik.
Pak Iqbal dan Pak Masrul, ini masih berbicara seputar Padang Cerdas ya. Ya. Di sini poin pertama adalah baju seragam sekolah gratis untuk semua siswa pendidikan dasar. Iya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Tapi ada beberapa orang-orang pasti yang mempertanyakan seputar ini anggarannya dari mana. Pak Iqbal dan Pak Masrul ini bisa disampaikan, silakan Pak Masrul ya. Ya sebenarnya kita kan udah ngitung nih. Iya. Saya ada pengalaman jadi menjadi sekretaris daerah di Kota Padang. Artinya pos-pos anggaran itu untuk untuk masyarakat pasti ada. Banyak pos anggarannya rasanya kita tidak efisien, tidak efektif ya. Nanti dari situ misalnya biaya seminar, biaya rapat-rapat, terlalu banyak itu kita ambil, kita berikan kepada anak-anak yang di Kota Padang ini untuk mensupport dia sekolah. Di saat dia beli baju 6 buah, ada jutaan juga anggarannya disediakan orang tuanya. Sementara orang tuanya tidak ekonominya nggak kuat. Akhirnya orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya itu untuk beli baju pinjam bangke tadi, pinjam rentenir. Akhirnya kan terikat. Itu makanya kita di Padang tadi segi pengalaman itu kita sudah uangnya sudah ada, anggarannya sudah ada. Artinya kita tinggal merubah posnya dari kemana, mana yang paling prioritas itu yang kita prioritaskan dulu. Prioritas untuk pendidikan ya pendidikan yang kita prioritaskan. Jadi uangnya harus banyak ke sana. Oke, Ya. Baik. Ada tambahan? Ya, jadi Pak memang seragam sekolah gratis ini saya kira sangat mendasar. Karena masyarakat kita sedang susah. Jadi karena ekonomi sedang menurun, kita daya beli rendah. Kalau kita ke pasar sepi sekarang. Dulu teman-teman di Pasaraya cerita, dulu sampai jam 4 sore rame. Sekarang jam 9 pagi udah langang. Kenapa? Karena daya ekonomi masyarakat sedang rendah. Kota Padang walaupun IPM-nya tertinggi sekarang, tetapi penganggurannya tinggi. Ini menunjukkan kita gagal menjual investasi di Kota Padang ini. Gagal mendatangkan investor di Kota Padang ini. Dan ditambah lagi dengan soft skill, kemampuan soft skill. Makanya saya tidak ingin anak-anak Kota Padang hanya jago kandang. Mereka harus bisa nanti program-program beasiswa. Saya merasakan sekolah dari beasiswa luar biasa. Sampai doktor, dapat beasiswa dari Kemendikbud, dan peluang-peluang di luar itu banyak. Dan saya punya mimpi, anak-anak Kota Padang ini, boleh kita dari kota yang kecil, tapi mimpi kita harus besar. Oke, baik. Nah, saya coba lihat lagi nih, beberapa program unggulan yang juga menjadi perhatian adalah Padang Layak Huni. Ya. Nah, ini ada di poin ketiga, saya bacakan ya Pak Iqbal dan Pak Masrul. Ini Padang Tertib, kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan Padang tertib dan nyaman. Nah, apakah ini juga sasarannya ke itu tadi ya, tawuran, Iya, kemudian juga mungkin ada pungli di beberapa tempat, di tempat wisata, tempat-tempat yang tidak semestinya. Ini bagaimana ini? Ya, saya kira sebagai pemerintah ya, hari ini kita harus terbuka. Siapapun nanti yang berkuasa ya, bahwa dia harus turun. Hasil saya dan Pak Masrul turun ke bawah, memang sebutan pungli, jorok, parkir liar, kemudian tawuran itu nggak bisa terhindari gitu. Jadi ini bukan omon-omon, ini fakta yang harus kita terima gitu. Bahwa saat ini kondisi Padang, orang malas ke Padang. Kenapa? Karena tawurannya di mana-mana. Jangankan orang luar, orang dalam pun para mubalik saya kemarin ketemu, mereka takut kuliah subuh karena takut kena bacok. Dan masalah tawuran ini sebenarnya ini masalah kepemimpinan. Kita tahu kemarin di Pulau Jawa saya lihat ada juga bahkan ternyata tawuran ini dia sudah seperti mafia. Ada yang mendanainya, ada hubungan sama narkoba. Bisa jadi bandar narkoba yang biayai supaya terjadi pengalihan isu kan. Nah, ini banyak modus-modus. Ada untuk itu yang kita harus amankan dulu anak-anak kita. Siapa itu? Tawuran antar pelajar. Nah, guru, orang tua ini harus berinisiatif. Anak-anak yang didapati tawuran, ya kemarin saya ketemu guru-guru di sebuah sekolah, mereka ada 20 grup geng di Kota Padang ini. Yang mereka terinspirasi dari film-film Jepang dan Korea. Dan ini kan tentu saja perlu, kalau sudah tahu nama-nama, kita ikutkan mereka short course. Ikut digembleng dulu kan, pelatihan kepemimpinan. Karena ini kan mereka dalam usia remaja namanya pengaruh rekan sebaya. Ikut-ikutan. Saya kalau ingat-ingat SMA pernah tawuran, pernah. Tapi ikut-ikutan tadi kan, oh sekolah kita dilempar orang, kalau kita nggak ikut dibilang kita banci, wah kita akhirnya semangat juga. Nah itu yang terjadi. Tapi tawuran sekarang udah beda. Zaman dulu kita cuma lempar batu, ya paling senjata tuh ya yang buat nakut-nakut. Tapi sekarang ini sudah, bahkan guru mengatakan ada oknum yang memproduksinya. Jadi ada senior alumni, ya mereka ini sekolahnya kebetulan di bidang teknik ya. Jadi mereka membubut, buat pedang sendiri, ada yang menjual.
Karena kenapa? Kalau saya lihat tadi karena mereka juga berhadapan dengan dilema keluarga-keluarga yang bermasalah dengan ekonomi, perceraian yang tinggi ini berdampak. Makanya program saya agak unik satu, Biro Jodoh. Biro jodoh. Kenapa Biro Jodoh? Karena sekarang banyak orang salah pilih jodoh. Kenalan di media sosial, dilihatnya anggota TNI, Polri, rupanya gadungan misalnya kan, bermasalah. Kemudian ada juga ternyata yang dia itu tidak sesuai aslinya. Wajahnya putih, tangannya hitam misalnya kan, rupanya pakai filter, ya kan? Misalnya begitu. Jadi ini harus kita bantu jomblo-jomblo di Kota Padang ini agar mereka mendapatkan jodoh yang terbaik. Nah, nanti ada di situ edukasi tentang pelatihan pranikah, konseling pranikah, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan karena perceraian yang tinggi menyebabkan anak-anak kekurangan kasih sayang. Jadi ini lingkaran setan kalau bicara tawuran ini banyak. Nah, saya ingat kata-kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Air yang tergenang itu akan mudah dihinggapi kotoran dan debu-debu. Tapi air yang mengalir di pegunungan, air itu akan jernih karena terkikis pasir dan bebatuan, karena bergerak. Nah, di Kota Padang ini karena pengangguran tinggi, air tergenang ini banyak. Orang-orang yang mudah diprovokasi, orang-orang yang mudah dihasut gitu ya. Yang ini tentu saja menjadi salah satu perhatian kita. Melibatkan majelis ulama, tokoh-tokoh adat ya, kemenakan, tokoh mama kemenakan, tokoh pemuda. Ini penting. Sekarang anak mama dan kemenakan ini sudah mulai luntur ini. Ya, mereka akhirnya begitu pamannya memarahi ponakannya, ibunya marah. Yang ngasih makan bapaknya bukan pamannya katanya kan gitu. Nah, ini kan tentu saja sudah mulai luntur nilai-nilai adat Minangkabau ini. Mungkin Pak Masud bisa nambahin. Ya, di samping itu kita di Padang pernah lakukan tuh Pak tentang tawuran ini. Tawuran ini tidak bisa ditangani oleh satu institusi saja. Misalnya kita harapkan polisi tangkap, ya nggak bisa, Pak. Artinya tawuran ini yang pernah kita lakukan waktu kita kadi sosial dengan Pak Maildi dulu, ya kita beberapa stakeholder. Kita ada dengan kepolisian, dengan tentara, ya, dengan psikolog, dengan pendidikan, dengan tenaga kerja, dengan Kemenak. Semuanya dengan kadi sosial yang ada itu, kita kumpulkan mereka. Kita bekerja sama dengan kepolisian, kita bawa seperti bimbingan mental kata Pak Iqbal tadi, kita bawa ke asrama 131, 133 dulu, daerah tawar di sana. Kita lakukan pelatihan, nanti di asesmen oleh psikolog penyebabnya dari mana. Nah, mereka menceritakan apa sesungguhnya. Mungkin karena salah jodoh tadi ya, orang tuanya pisah, kedapatan tuh Pak, kedapatan seperti itu, sehingga mereka ini lontang-lantung, mereka menjadi pembangkit tawuran, malahan menjadi komandan tawuran. Ada nama kelompok, ada 20 kelompok kata Pak Iqbal tadi. Ada kelompok sampai sekarang saya nggak lupa siapa, namanya Sakpoler Pak. Salah kata golok di leher. Luar biasa Pak itu. Nah, kalau kita sudah lakukan pembinaan dengan seluruh elemen, dengan seluruh stakeholder, kami yakin tawuran itu akan mereda di Padang ini. Tapi kalau tidak ada kebijakan, ya kita yakin. Itu makanya kita harus ada teknik-teknik dan cara-cara yang seperti disampaikan oleh Pak Iqbal kita lakukan di Padang dengan soft skills. Oke, baik Pak Iqbal, Pak Masrul, kita break dulu sejenak. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa dan pendengar RRI Pro 1, tetap bersama kami di kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana. Rabu 27 November 2024, Pilkada serentak dilaksanakan. Apakah kamu sudah terdaftar? Yuk cari tahu caranya. Mari kita sukseskan, langkahkan kaki bersama menuju tempat pemungutan. Ayo ke TPS, Rabu 27 November 2024. Pilih pemimpinmu dalam bilik suara. Masih bersama kami, pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kesempatan kali ini kami masih menemani Anda. Saya masih bersama dengan Pak Muhammad Iqbal dan Pak Masrul. Tadi sedikit banyak sudah disampaikan ya Pak Iqbal dan Pak Masrul ini seputar program-program unggulan. Tapi mungkin saya juga minta sedikit ini, boleh di-spill seputar ekonomi begitu. Pak Iqbal dan Pak Masrul. Sebelum nanti ke closing statement, mungkin nanti Pak Iqbal dan Pak Masrul bisa menyampaikan hal-hal penting, informasi-informasi penting ke masyarakat kita. Kemudian juga ada narasi-narasi penutup
ya poin-poin penting yang ingin disampaikan, nanti saya beri kesempatan. Silakan Pak. Ya, jadi memang saya melihat ekonomi lemah selain juga faktor global, tapi ada juga faktor lokal. Apa itu faktor lokal? Adalah masalah investasi. Padahal sebenarnya orang Minang di rantau tuh banyak sukses. Tapi saya lihat kepemimpinan kepala daerah perlu meramu ini semua. Memang di Kota Padang ada 3 isu tentang investasi ini. Pertama isu gempa, megatrust, yang membuat orang takut untuk membangun. Yang kedua isu lahan, di mana tanah adat juga masih kuat ya. Yang ketiga adalah masalah skill sumber daya manusianya. Sehingga untuk restoran, hotel banyak mendatangkan dari Pulau Jawa yang dianggap mungkin sudah biasa melayani. Nah, ini kan juga menjadi problem. Jadi menurut saya nggak ada kata lain, kepala daerah harus sebagai seorang agent of change, seorang marketer, ya, sebagai seorang penjual yang baik, mendatangkan investor. Maka saya dan Pak Masrul ini berkolaborasi. Maka kalau ada orang mengatakan, pilihlah calon yang paling tahu tentang Padang. Ya ini orangnya Pak Masrul. Karena dia mantan staf lurah, penyuluh KB, staf lurah, mantan camat, mantan sekda, mantan kepala dinas provinsi. Jadi kalau ditanya siapa semua calon yang paling tahu tentang Padang, ya pasangan 02 ini. Dia berkolaborasi dengan saya. Saya kebetulan besar di rantau. Saya asli dari Padang Pariaman, Pak Masrul dari Kota Padang. Kami berkolaborasi karena saya pernah bekerja di Bappenas, dan sampai sekarang saya menjadi tenaga ahli wakil ketua MPR. Saya punya sedikit banyak pengalaman dan koneksi, dan saya 7 tahun di luar negeri sekolah. Jadi saya punya sedikit banyak tahu tentang bagaimana membandingkan, bagaimana membangun koneksi. Jadi ini kami adalah pasangan yang kolaborasi antara orang yang lama di luar sama orang yang lama di dalam. Makanya ada pantunnya, pergi berjalan ke padang luar, pulangnya lewat kayu tanam. Memang Dr. Iqbal lama di luar, tapi wakilnya lama di dalam. Ya, jadi termasuk pasar tadi, isu pasar. Kenapa sepi? Tanah Abang juga sepi. Tapi kalau kita lihat pedagang Tanah Abang sekarang, kita jalan, kita lewat, mereka nggak ngelewat kita, karena mereka live TikTok, jualan. Nah, pedagang-pedagang kita juga perlu diajari. Maka kami punya program 10.000 pelatihan entrepreneur, termasuk digital trainer tadi. Produk-produk di Kota Padang ini banyak, rendang, ya, menu-menu lokalnya, industri lokalnya, tapi gimana menjual keluar kota. Nah, ini kan kemampuan digital marketing. Ya, dan termasuk juga budaya kembali ke pasar. Maka saya sudah niat Pak Masrul, nanti kalau kita menang, insya Allah kita ajak karyawan-karyawan belanja, gerakan kembali ke pasar. Nah, supaya ada semacam membuat mereka ini untuk bisa kembali berbelanja. Pak Masrul nambahin. Ya, kalau di pasar kita sekarang sama-sama kita lihat ya, kotor dan segala macam ya. Tentu orang segan ya ke pasar, orang malas ke pasar. Itulah tugas kita nanti pemerintah, bagaimana pasar itu bagus, pasar itu bersih. Dan pasar sekarang kan masih banyak, boleh dikatakan itu pasar tradisional dan tempat menjual sembako yang paling banyak itu. Artinya kita tentu dengan pasar sekarang, bagaimana kita membangun tempat-tempat digital, tempat-tempat permainan-permainan di pasar itu nanti menjadi pasar modern dan harus bersih gitu. Kalau pasar bersih, tempat permainannya banyak, orang bisa pergi santai ke sana, orang pergi wisata, itu yang kita inginkan. Itu tentu didukung oleh transportasi yang baik. Sehingga kami dengan Pak Dr. Muhammad Iqbal, kami bersepakat bagaimana nanti bisa transportasi itu memang betul-betul masuk di pasar dengan tertib. Kita laksanakan, kita atur tempatnya di mana kita bikin gitu kan. Kita tentu bersepakat dengan orang pasar gitu. Kita bawa mereka untuk bermusyawarah, berdialog, mana yang lebih baik itu yang kita, dengan ketentuan tidak melanggar aturan-aturan gitu. Oke, baik. Terakhir sekali ini ya, Pak Iqbal dan Pak Masrul, closing statement atau mungkin juga ada hal-hal penting yang ingin disampaikan ke masyarakat Kota Padang ini, Pak Masrul dan Pak Iqbal, silakan. Baik, warga Kota Padang, saya, Pak Iqbal dan Pak Masrul, mohon doa. Kami tidak punya kepentingan bisnis pribadi di Kota Padang. Tidak ada keluarga kami yang berbisnis, tidak ada anggota keluarga kami yang punya perusahaan dan berhubungan dengan pemerintahan. Kami juga tidak punya warisan yang harus kami jaga. Kami datang dengan penuh cinta. Pergi berjalan ke Pantai Arta, pulangnya jangan lupa membeli kuini. Kalau tidak karena cinta, tidak mungkin kami hadir di sini. Oke, baik. Pak Masrul, ada tambahan sedikit? Sudah Cukup ya. Baik, terima kasih. Ya, boleh ya? Boleh sedikit, silakan.
Ya, ini pantun nih, Pak. Ini beliau sangat jago pantun. Nah, dari Mekah ke Madinah, jangan lupa beli kurma. Ya, debat sudah, kampanye pun sudah. Nah, datang nanti ke TPS tanggal 27 November. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Iqbal, Pak Masrul sudah hadir di RRI Padang di kesempatan siang hari ini. Baik, pendengar, demikian kami akhiri ya, dan tentunya juga telah Anda dengarkan dan ikuti kampanye dialogis pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang nomor urut 2, ada Bapak Iqbal dan Pak Masrul. Kita berjumpa kembali dalam kampanye dialogis berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.